Ya, pemirsa, kecanggihan teknologi digital telah dimanfaatkan dalam berbagai bentuk layanan. Salah satunya dalam bentuk perlindungan dan kemudahan yang ditujukan kepada para pensiunan. Data menunjukkan 3,7 juta PNS atau ASN aktif di Indonesia dan 34% atau 1,3 juta diantaranya berusia 51 tahun ke atas yang menjelang purna atau pensiun. Memasuki usia pensiun tentu masih ada kebutuhan bagi mereka untuk meneruskan kehidupan. Koperasi Nusantara bersama Pos Indonesia memandang perlunya melindungi para pensiun untuk menjaga kualitas hidup. PT Pos Indonesia bersama Koperasi Nusantara meluncing program melindungi pensiun dengan digitalisasi pembayaran pensiun. Program ini memberikan kesempatan bagi para pensiunan untuk mendaftarkan diri dalam digitalisasi pembayaran pensiun. Seperti apa kolaborasi dan sinergi Pos Indonesia dan Koperasi Nusantara untuk memberikan perlindungan dan layanan kepada para pensiun? Bersama dengan Dewan Penasehat Kopnus, Bapak Rahmat, kita akan membahasnya. Salam sehat Pak Rahmat. Sehat selalu, Bu. Iya, di 278 tahun Pos Indonesia, apa sih Pak yang mendasari akhirnya Kopnus hadir untuk Pos Indonesia, Pak? Kalau kita lihat dengar PT Pos, zaman dulu saya tuh masih SD, SMP, itu yang saya tunggu adalah Posmen. Oke, berarti Bapak punya memori ya? Wah, memori Pos ya? Okay. Memori sangat indah. Orang yang saya tunggu di selain Bapak Ibu saya adalah PT Pos. Inisiasi Bapak terus-menerus dan konsisten, selalu supporting, selalu ingin berkolaborasi dengan Pos Indonesia, Pak. Saya melihat satu sisi, saya dunia perbankan. Okay. Saya banker, dapat tugas dari government bagaimana membesarkan koperasi. Koperasi lahir di Indonesia, tidak tumbuh besar di Indonesia. Saya berpikir, bagaimana membesarkan koperasi ini? Saya mesti gandeng. Saya gandeng PT Pos dulu. Wah, karena PT Pos, saya mesti sinergikan dengan Taspen Asabri. Kenapa saya gandeng PT Pos? Biar tumbuhlah ini sistemnya. Saya lihat juga, banyak sekali pensiunan-pensiunan yang diambil di kantor pos, mendapatkan bunga yang sangat luar biasa tingginya. Waktu itu sampai 3 atau 4%. Nah, bagaimana kita terobos ini? Jadi kita mulai dulu, 20 tahun yang lalu, Kopnus hadir di kantor pos. Istilahnya kantor pos itu punya anak 300. Sekarang 20 tahun, jadi kita jadi mitra utama di kantor pos. Jadi kalau bilang singkatkan, PT Pos sekarang punya 8 anak. Yang seperti kita ketahui bahwa pensiun ini adalah tokoh-tokoh yang sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Nah, seperti apa Pak program-program yang Bapak usung dari Kopnus bersinergi dengan para pensiun, dan juga ini balik lagi bahwa pelayanan dan kemudahan lah yang Bapak berikan. Pensiun itu selalu jadi objek pinjaman dengan bunga-bunga tinggi. Bagaimana pensiun sebagai subjek ya? Sekarang dengan ada persaingan, dengan adanya sinergi, kita bisa kasih pensiun dengan bunga 20% efektif. Sangat murah sekali. Sangat murah, dengan kemudahan kita kasih murah, sekarang kita luncurkan adalah, yuk kita kasih pensiunan dengan bunga 0%. Untuk menghindarkan dari terjerat pinjaman-pinjaman yang bunganya sangat tinggi. Gampang, kita hadir di semua kantor pos. Kita hadir, pertama kita buka, karena Kopnus punya visi tersebar, terbesar, terbaik. 200 cabang kita hadir di kantor pos. Jadi setiap datang kantor pos gampang. Tinggal pakai aplikasi Oren, mereka download, kita langsung approve dalam 15 menit. Ada khusus nggak Pak? Misalnya, persyaratannya harus seperti ini, atau memang justru Kopnus itu memberikan kemudahan-kemudahan kepada calon-calon pensiun yang memang membutuhkan dana-dana ini gitu loh Pak? Kita sambungan dengan database IT, jadi dalam proses 10 menit langsung terima duit. Jadi kita punya teknologi, bisa melihat pensiunannya sakit tidak sakit. Jadi kita langsung approve. Kalau target pada dasarnya karena kita lain pensiun sebagai subjek, kita buka terus semuanya nih. Kalau bisa sekarang 6 bulan, kita akan naikkan jadi 12 bulan 0%. Bayangkan, 0% dalam 12 bulan. 12 bulan gitu. Coba bayangkan, dengan kartu kredit, dengan pinjol-pinjol yang tidak jelas, berapa bunganya? Mereka bunga harian, kita 0%. Nah, kalau ini jalan itu akan luar biasa. Pensiunkan sudah berjasa sama kita, apalagi pensiunan. Surga di telapak orang tua. Betul. Kalau kita ngelain orang tua itu surganya banyak. Apalagi lembaga kita koperasi. Dari anggota untuk anggota. Berpartner juga dengan BUMN. Sangat luar biasa. Maka ini mengandung amanah yang luar biasa.
Nah, seperti apa Pak pengawasan yang dilakukan Kopnus? Karena kan kalau memang kebutuhan dana ini dibutuhkan, justru juga kan butuh pengawasan lah dari pihak-pihak terkait gitu loh Pak. Siapapun yang ngambil pensiunan di tempat kantor pos, kalau tanggal 20 tidak ngambil, saya wajib antarkan, meyakinkan bahwa mereka itu butuh. Coba Ibu bayangkan, pensiun umur 70 tahun, sedang sakit, tidak bisa ngambil. Maka perlu kita pakai kursi roda, apa datanya, kita anterin. Karena saat itu dia butuh duit. Butuh duit, mereka terima uang langsung, betapa bahagianya menunggu pensiunan, nggak usah capek-capek. Cukup tunggu di rumah. Dan tunggu petugas pos yang akan mengantarkan langsung. Petugas pos dan Kopnus yang akan mengantarkan langsung sampai ke tempat. Karena apa? Pensiunan di dalam sakit pun, dalam ICU pun kita wajib membayarkan. Kecuali mohon maaf dia meninggal baru kita wajib bayarkan. Diselesaikan lah ya. Pernah saya ngalamin, saya bayar pensiunan itu di rumah sakit ICU. Kita masih wajib anterin. Disaksikan sama susternya, Bu ini pensiunan ibu bapak. Satu lebih butuh. Melayani para pensiun adalah pahlawan-pahlawan kita. Ini kan menjadi amanat dari negara juga. Seperti apa komitmen dari Kopnus sendiri untuk mendukung dan membantu dan memberikan layanan yang baik, yang prima kepada para pensiun-pensiun di Indonesia? Karena kita adalah koperasi dari anggota untuk anggota, pensiun juga anggota. Nah, anggota berarti adalah nasabah kita, berarti adalah pemegang saham kita. Harus kita layanin dengan sepenuh hati. Sampai kapanpun juga pensiun adalah pahlawan dan wajib kita antarkan di saat masa pensiunnya. Kita biasakan memberikan kemudahan-kemudahan untuk pensiunan. Terima kasih banyak Pak Rahmat buat obrolannya. Semoga apa yang menjadi harapan dari Kopnus, dari Pos Indonesia bisa melayani para pensiun-pensiun Indonesia ini bisa berjalan dengan baik dan layanan ini bisa sangat dirasakan, dinikmati oleh para pensiun. Terima kasih Bu terima Mari. kasih. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Rahmat. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih, Bu. Ya kalau menurut saya jauh lebih maju karena tempat duduknya saja sudah sangat milenial, sudah mengikuti kondisi terkini dan menyesuaikan, dan tempat duduk yang banyak juga tidak ada orang, ya itu menandakan bahwa sistemnya sudah berjalan dengan baik dan itu sudah ditata dengan baik. Kalau dulu itu tanggal 1 pasti antrinya ramai, banyak orang datang antri, duduknya sampai berdiri, kursinya kurang. Sekarang justru kursinya yang kosong, ya orang bisa memilih mau datang langsung ke pos atau dia pakai digital. Jadi datang itu sendiri hanya pilihan saja. Itu sudah sejalan dengan visi kami, sesuai kita saling dukung, saling support antara pos dan taspen sehingga kita bisa mewujudkan satu pelayanan yang lebih baik kepada penerima pensiun. Berbeda dengan zaman dahulu ya. Jadi sejak 2017 kita melakukan apa yang namanya rekeningsasi pembayaran pensiun. Jadi seluruh pensiunan itu kita createkan rekening. Apa keunggulannya? Bahwa pensiunan kalau dulu misalnya dia sudah pensiunan di kantor pos Medan misalnya, dia hanya bisa di kantor pos Medan itu ngambil uangnya. Kenapa? Karena naskah dia ada di sana. Gitu ya. Dengan rekeningisasi ini, pensiunan dimanapun bisa ngambil di mana. Jadi misalnya pensiunan yang ada di Medan kebetulan jalan-jalan ke Jayapura, pada saat pembayaran pensiun dia bisa datang ke kantor pos Jayapura, bisa dibayarkan di sana, ya kan? Nah, jadi isu tempat tidak jadi masalah. Nah, jadi sekarang dengan tuntutan digitalisasi, kita harapkan nanti para pensiunan ini bisa juga memanfaatkan layanan Postpay kita. Nah, karena itu dengan kita harapkan nanti Postpay bisa melakukan proses autentikasi sehingga selesailah dalam satu genggaman gitu. Artinya dia bisa autentikasi dengan Postpay, kemudian dia bisa mengambil uangnya di rekening tadi. Ya bisa boleh ngambilnya di kantor pos, boleh diambil di ATM juga, boleh di convenience store tadi. Jadi Mas, kita setiap tanggal 1 ambil manfaat pensiun. Bagian pensiun ini setiap bulan mereka udah nyiapin di kantong ya. Begitu kita datang nyodori nomor, tampol gitu ya. Udah cari nama Hartono. Hitungannya detik aja sudah selesai. Ini kan lagi sepi nih. Tapi kalau lagi banyak paling ya 5 menit kita udah dipanggil. Cepet sekali hitungannya. Iya.
Tapi kita masih manual mah kita. Tapi dengan manual gini kita bisa ketemu teman-teman sejawat. Jadi kadang-kadang hati terhibur kita.